adalah video yang saya publish di tanggal 24 April 2020. Di dalam video itu, saya sudah menyatakan perang melawan Allah dan tentara Allah dalam kurung virus corona. Caranya dengan menciptakan masker pembunuh virus untuk melindungi saluran pernafasan orang-orang kafir dari tentara Allah yang bertebaran di udara. Di dalam video itu, saya juga sudah memberikan waktu 1 minggu untuk Allah mengazab saya. Sekarang ini argumen Anda. Jadi begini ya, teman-teman yang muslim, ketika kamu berusaha membantah bahwa Muhammad mati diracun, jauh di dalam hatimu, kamu sadar bahwa kamu sedang berusaha menipu dirimu sendiri, karena sebenarnya hadis-hadis itu mengatakan bahwa Muhammad mati diracun. Dan kamu tetap tidak bisa membantah bahwa Muhammad mengaku urat nadi jantungnya terputus. Jadi semakin kamu berusaha membantah, maka kamu akan semakin sadar bahwa memang kenyataannya Muhammad kualat diazab oleh Tuhan. Semakin sadar bahwa Al-Quran memang bukan firman Tuhan. Oke, kalau memang bukan firman Tuhan, tentunya Nabi Muhammad kualatnya pada usia 40 tahun diajab Tuhan. Karena Al-Quran itu turun pada usia Nabi Muhammad 40 tahun. Buktinya, faktanya Nabi Muhammad matinya, wafatnya 23 tahun setelah usia 40 tahun. Yaitu umur Nabi Muhammad 63 tahun. Berarti argumen Anda ini tanpa lagi terbantahkan, ya kan? Terbantahkan. Ya, tadi saya juga sudah contohkan. Misalkan Anda tertabrak mobil tanpa lagi, ya kan? Nah, kemudian Anda masih hidup. Kemudian setelah 5 tahun berikutnya Anda ya anggaplah sakit kena virus corona lah, ya kan? Anda mati, apakah bisa dikatakan Anda mati tertabrak mobil masih tanpa lagi? Tentunya kan tidak. Berarti Anda matinya kena virus corona, bukan karena tertabrak mobil. Itu contohnya tanpa lagi ya, biar Anda tahu, oke? Ini saya kasih contoh yang benar, biar Anda otak Anda agak ya sedikit waras lah, oke? Tanpa lagi. Coba aja sekarang kamu bantah. Kamu coba bantah, semakin kamu sadarkan bahwa Muhammad memang kualat diazab oleh Tuhan. Nah, kamu mau tahu gak, kenapa Tuhanmu mengazab Muhammad dengan sakratul maut yang begitu mengerikan, tetapi tidak mengazab saya? Yuk kita baca pengakuan Allah di dalam Al-Quran surah 51 ayat 56. Allah berkata, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allah berkata bahwa Dia tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar jin dan manusia beribadah kepada Dia. Jadi, Allah tidak mampu mengazab saya karena Allah bukan pencipta saya. Dia berusaha membuat saya beribadah kepada Dia, tapi gagal. Oke. Nah, sekarang faktanya Allah mengajab Anda tanpa lagi dengan menutup akun Anda, akun YouTube Anda yang nilai materinya ada berhasil rezeki Anda dari YouTube, kemudian ditutup oleh Allah, maka Anda tidak ada penghasilan dari YouTube karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu bentuk ajab Allah. Hanya saja bentuknya dalam bentuk keuangan atau rezeki. Ini salah satu bentuknya. Nah, ini kan sudah terbukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajab Anda melalui media YouTube yang kemudian menarik rezeki Anda dari YouTube itu. Suka atau tidak suka, ini fakta dan ini terjadi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kembali di video ini Madia akan menanggapi akun tanpa ragi baru ya.
karena Tamparagi baru kembali dia membuat video-video yang sebenarnya ya sama saja, intinya hampir kurang lebih dengan Tamparagi yang lama yang ditutup oleh YouTube gitu. Ya di situ kan membuktikan bahwa Tamparagi juga pernah menentang Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan azab, dan terbukti bahwa azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada Tamparagi dengan ditutupnya akun YouTube-nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan azab itu berbagai macam cara, melewati media, melewati bencana, melewati penyakit, melewati macam-macam. Itu cara Allah menurunkan azabnya. Nah, dengan ini Tamparagi diturunkan Allah, dicabut rezekinya dari YouTube sehingga akun YouTube-nya itu ditutup gitu loh. Ditutup lah, ya ini akibatnya. Dan ini pembuktiannya yang selama 3 bulan itu Tamparagi di dalam video-videonya, seperti saya sudah buatkan itu video sebelumnya, dia menentang Allah kapan mendapatkan azab gitu kata dia. Nah, ini pembuktiannya bahwa dengan ditutupnya YouTube Tamparagi tersebutnya itu azab buat dia gitu loh. Artinya rezekinya ditutup, itu suatu azab namanya. Hanya saja kan azabnya belum terlalu dahsyat seperti keselamatannya yang terganggu atau dia kena penyakit atau yang lain-lain. Nah, dalam hal ini dia diazab dengan ditariknya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan ditutup oleh YouTube itu medianya. Tapi sebenarnya itu adalah rezeki Tamparagi dicabut oleh Allah gitu loh. Karena rezeki jodoh maut kan Tuhan. Nggak tahu kalau ajaran Tamparagi rezeki siapa yang ngasih gitu loh. Kalau dalam Islam rezeki yang ngasih adalah Tuhan, dan Tuhan bisa mengambil kembali rezeki itu. Nah, dengan ditariknya rezeki itu kembali itu adalah hukuman buat Tamparagi. Di situ jalannya. Nah, kemudian kembali di sini Tamparagi mencoba dia untuk menggiring negatif opini tentang kencing unta. Ya, bagaimana Islam menjawab ini? Kita akan jawab. Di dalam ajaran Islam itu Tamparagi ada 4 mazhab. Ada 4 mazhab yang harus diikutin. Salah satunya tuh siapa yang Anda ikutin. Nah, umumnya di Indonesia itu menganut mazhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i posisinya dalam hal ini memandang kencing unta itu adalah najis. Jadi setiap yang najis itu otomatis haram hukumnya. Jadi najis, mazhab Syafi'i dan Hanafi itu berpandangan bahwa kencing unta itu adalah najis, sehingga keduanya apabila dia kencing maka itu dikategorikan haram apabila meminumnya. Ya, apabila meminumnya dalam posisi normal-normal gitu loh. Nah, terus bagaimana kok bisa ada yang mau meminum kencing unta tersebut gitu loh. Bagaimana kok bisa ada yang meminumnya? Nah, dalam hal ini ada hadis Nabi yang mengatakan untuk obat sebagai pengobatan. Nah, dalam hal ini dalam mazhab Imam Syafi'i maka mengelompokkan bahwa kaidah hukumnya itu termasuk hukum darurat. Jadi apabila dalam posisi darurat tidak ada obat lain lagi, kencing unta boleh diminum sebagai obat. Tapi dalam kaidah hukum darurat. Kaidah hukum darurat ini kaidah hukum yang sangat jauh. Runtutannya harus melewatin yang di atas dulu, ya, melewatin dalam posisi Al-Quran, hadis, ya banyak sekali tahapannya sampai ke pintu darurat itu dalam posisi pengambilan pintu darurat. Nah, itu dalam Islam. Jadi umat Islam tidak ada yang mau meminum itu kencing unta. Ini hanya bualan-bualan Tamparagi saja gitu loh. Kecuali, ya ini dalam tanda petik kecuali imam tersebut, orang tersebut bermazhab yang lain gitu loh, dan bermazhab bukan Imam Syafi'i, yang diikutinya bukan mazhab Imam Syafi'i, tetapi dia bermazhab yang lain, ya seperti mazhab Maliki, ya, Hambali, dan mazhab-mazhab yang lain, pengikut yang lain. Jadi dalam hal ini asal dia tidak bermazhab yang membuat
itu hukumnya menjadi najis, maka itu bisa dibenarkan. Seperti saya kasih contoh mazhab Hanafi dan Imam mazhab Syafi'i. Anda bisa lihat di buku Al-Fiqhul Islam wa Adlatul Rid. Anda bisa cek di situ. Itu hukumnya najis kalau menurut Imam Syafi'i. Nah, terus Anda bisa cek Imam Maliki dan Hambali bagaimana. Imam Maliki dan Hambali itu masih membolehkan karena posisinya kencing tersebut adalah halal, statusnya halal gitu loh, apabila keluar dari hewan yang halal dimakan. Jadi dia mengatakan bahwa boleh kencing tersebut diminum. Tapi itu mazhab beda, bukan mazhab yang dianut di Indonesia, mazhab Maliki dan Hambali. Dan itu pun dalam tanda petik loh ya, dan itu pun dalam pintu pengobatan. Hanya saja status pengobatannya dalam posisi imam mazhab Maliki dan Hambali itu posisinya tidak pintu darurat gitu loh, tidak pintu darurat, tetapi dalam posisi pengobatan, dibolehkan dalam posisi berobat, berarti itu masih dibenarkan pintunya. Tapi koridor tatanan hukumnya dalam posisi Imam Maliki dan Hambali itu bukan dalam pintu darurat. Itu saja yang membedakan. Tetapi tetap dalam kerangka pengobatan gitu. Dalam kerangka pengobatan. Hanya saja agak sedikit longgar. Kalau Imam Maliki dan Hambali agak sedikit longgar karena dia statusnya kencing unta itu kan berasal dari hewan yang boleh dimakan. Maka dibolehkan juga meminum kencingnya, kecuali hewan itu tidak boleh dimakan, haram dimakan, seperti anjing, babi, dan yang berkuku tajam ya, itu tidak dibolehkan dimakan. Nah, itu kencingnya otomatis haram, walaupun dia bermazhab Imam Maliki dan Hambali. Sebenarnya sangat berat sih kalau untuk menggali hukum ini. Kalau sekelas tanpa lagi tidak bakal bisa ini mengerti dia gitu loh, karena dia orang kafir kan. Oleh karena itu saya ambil ringkasnya saja buat tanpa lagi, bahwa Imam Syafi'i dan orang-orang di Indonesia tidak ada yang itu mengharamkan ya, orang Indonesia itu tidak ada yang mau minum kencing unta karena haram hukumnya. Dan di orang-orang yang bermazhab Imam Syafi'i seluruh dunia mengkategorikan bahwa kencing unta itu pintu darurat sebagai obat. Sangat berat itu tingkatan hukumnya yang harus dilewati ya, baru bisa meminum kencing unta, itu sangat berat gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya, tanpa lagi postingannya. Langsung keluar semua kontrak-kontrak yang ada di dalam. Kita lihat sendiri ya. Nah, di sini sebenarnya ini adalah perbuatan najis, haram hukumnya meminum kencing unta. Menurut Imam Syafi'i yang hampir seluruh 90% lebih di Indonesia umat Islam itu bermazhab Imam Syafi'i. Ini hukumnya haram kalau meminum seperti ini. Sedangkan pintu darurat dalam hadis itu adalah apabila untuk pengobatan, itu pun dalam posisi pintu darurat, dalam artian kaidah hukum yang sangat rendah, yaitu apabila ad-darurat ya. Nah, kemudian apabila ada imam yang lain meminum kencing unta pun itu sebagai obat saja, sebagai obat juga gitu loh. Hanya saja mazhab yang lain itu seperti Maliki dan Hambali, dia agak lunak sedikit. Boleh meminum kencing unta untuk pengobatan, dan pengobatannya tidak dalam ruang lingkup pintu darurat. Jadi agak lunak sedikit gitu loh, agak lunak dalam mazhab Imam Maliki dan Hambali. Dan ini tidak dianut di Indonesia gitu loh. Tidak ada yang bermazhab Maliki dan Hambali ya. Nah, ini tanpa lagi, kalau Anda tahu hukum Islam itu sangat kaya dalam hal-hal seperti ini.
pembahasannya. Jadi dalam hal ini Anda tidak bisa menggoreng-goreng sesuatu yang belum jelas. Anda harus pelajari dulu kalau mau menggoreng sesuatu itu. Membuat video harus dipelajari dulu. Oh, ternyata umat Islam itu tidak meminum kencing unta sebenarnya gitu loh, haram hukumnya. Ya, Anda buat video yang seperti membolehkan kan lucu, tertawa orang gitu loh. Karena hukumnya ini haram, menurut Imam Syafi'i haram hukumnya. Daripada Anda tanpa lagi membuat sesuatu yang saya katakan ya gimana ya, mending Anda urus agama Anda. Anda sudah kena hukuman, kena ajab Tuhan dengan video YouTube ditutup. Pembuktiannya Anda menentang Tuhan. Mana kuasa Tuhan bisa menghukum saya, kata Anda dalam video-video sebelumnya itu. Nah, terjawab, YouTube Anda ditutup gitu loh. Anda membuat YouTube baru. Ini adalah hukuman Tuhan melalui media YouTube. Hukuman Tuhan itu berbagai macam, tambah lagi bisa melewati banjir, gunung meletus, atau penyakit, atau kematian dan lain-lain. Itu banyak sekali hukuman Tuhan itu. Nah, kebetulan Anda ditegur Tuhan, dihukum Tuhan melalui YouTube. Akun YouTube Anda ditutup. Itu adalah perbuatan Tuhan menarik rezeki Anda. Itu artinya rezeki Anda diambil oleh Tuhan melalui media YouTube itu gitu loh. Kalau Anda mengatakan YouTube itu Tuhan, tidak. YouTube bukan Tuhan. YouTube hanya media. Sama dengan pasukan Firaun pada saat mau mengejar Musa di laut, medianya berarti laut. Dengan laut itu menghukum Firaun. Tuhan yang mengeluarkan mukjizat, laut dibelah. Maka laut itu yang menenggelamkan Firaun. Apakah laut itu Tuhan? Itu suatu omongan bodoh namanya kalau Anda berkata seperti itu tanpa lagi. Anda akan mengatakan, oh berarti YouTube Tuhan ya, dalam komen Anda. Itu berarti suatu kesimpulan yang sangat bodoh gitu. Ya. Dan yang lain-lain, hukuman yang lain-lain juga banyak. Ada hujan batu untuk suatu kaum homo ya, hujan batu segala. Nah, itu banyak hukuman Tuhan. Apakah hujan batu itu Tuhan? Kalau mengikuti alur pemikiran tanpa lagi, kalau YouTube itu Tuhan, hujan batu berarti Tuhan juga, laut Tuhan juga. Nah, ini tanpa lagi, biar Anda paham. Anda membuat komen dalam video Anda, oh Anda percaya YouTube Tuhan ya, itu kan suatu kesimpulan yang sangat rendah sekali akal pikirannya itu. Daripada Anda mengurusin itu tanpa lagi, mending Anda jawab ini gitu loh. Mengapa perbuatan yang sudah sangat banyak dilakukan oleh oknum-oknum ya, Anda dengar sendiri dari postingan video orang ini ya, Anda dengar. Percakapan kami, saya bilang sama Semani, kata saya, itu di Pennsylvania itu seperti itu daerah Amerika, tapi kalau di Amerika itu dia itu seperti di Kalimantan itu, di pojok itu, bukan di sentral, bukan berarti saya memojokkan Kalimantan. Itu contohnya di Pennsylvania. Jadi memang kalau orang tinggal tidak di luar kota itu ya, rasa primitif, rasa tertutup, rasa malu, rasa nggak mau berkomunikasi, nggak mau buka aib itu masih ada di diri mereka gitu ya. Nggak mau lah buka aib itu, yang penting akur, yang penting aman gitu. Kalau di kota besar itu kan dengan kita mengungkapkan apa adanya, seperti di Amerika, seperti Juli ini, itulah plong gitu, itulah diri saya. Kalau misalnya teman-teman tidak suka dengan oh kamu begini, jangan nilai apa yang pemikiran saya, nilai pertemanan, itu yang penting. Jadi kalian kalau ingin baik lagi, ya kasih info lagi gitu, jangan menghujat atau mencaci itu. Sebenarnya yang begitu-begitu itu kan yang salah sekali. Cuman Juli maklumin karena keadaan kita kan beda, bukan berarti Juli sok lagi, memang kenyataannya begitu gitu. Cara berpikir, pengalaman hidup segala macam, Juli mengerti itu. Jadi semalam itu sama Sisem ketika bicara masalah pendeta Katolik yang melakukan penyalaan seksual dengan anak-anak ini sebanyak 1.000 anak ya. Tapi kejadiannya ini. Nah, dengar apa lagi ya? Dia katakan oknum pendeta yang telah melakukan seks. Ini dari akun Anda loh, dari akun
maksudnya sesama ajaran agama Anda sendiri, yaitu Julio Caniago. Dia mengatakan bahwa telah terjadi pelecehan seksual, pemerkosaan dilakukan oleh tokoh dalam ajaran agama Anda. Seperti ini yang benar, yang bagus Anda klarifikasi. Benar apa enggak gitu loh. Karena ini perbuatan dilakukan oleh 300 oknum. Saya katakan 300 oknum. Dan ini kasus sudah ke pengadilan. Apa ini suatu perbuatan agama tanpa lagi? Atau ini hanya perbuatan pribadi? Karena ini kan 300 orang. Normal enggak? Kalau suatu perbuatan 300 orang dilakukan orang ini melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan dilakukan oleh tokoh, apakah ada yang salah? Ini 300 orang loh ini. Kalau 1-2 orang mungkin ini perbuatan benar pribadi, tapi kalau ini 300 orang yang melakukan, bagaimana? Di mana etika hukumnya? Di mana etika beragamanya? Saya tunjukkan di sini kasusnya ini dalam posisi tulisan. Saya lihatkan biar tidak ada di belakang lagi. Pembuktian aja sekarang. Nah, ini tempat lagi ya. Daripada Anda mengurusin sesuatu yang Anda tidak mengetahui hukumnya dalam ajaran Islam, mending Anda bahas agama Anda. Seperti ini contohnya. Anda bisa buka, lihat di Merdeka.com. Korban anak jadi kekerasan seksual, pelecehan, perkosaan dilakukan oleh oknum ya, oknum 300 pastor Katolik di Amerika. Dan ini fakta yang terjadi gitu loh. Ini yang membuat seharusnya Anda ini counter seperti ini, tanpa lagi Anda jelaskan mengapa ini sampai terjadi di ajaran agama Anda gitu. Ini kan kalau Anda counter seperti ini kan mencegah orang keluar dari agama Anda. Karena ini kan banyak sekali yang kasusnya ini membuat orang keluar dari ajaran agama Anda. Karena apa? Karena oknum loh ini, oknum tokoh agama melakukan pelecehan seksual. Bagaimana Anda mau counter ini? Sebenarnya ini yang Anda counter jawab agar ajaran agama Anda, agar tidak ada yang keluar jadi murtad dan mendapat hidayah nih. Saya bacakan ya. Saya bacakan ini kasusnya. Ini yang sebenarnya tanpa lagi Anda klarifikasi bagaimana jawabannya gitu. Merdeka.com, juri kejaksaan grand jury di Amerika mengutip sejumlah dokumen internal ke-6 keuskupan gereja Katolik di negara bagian Pennsylvania mengajukan tuduhan pada 16 Agustus 2018 bahwa dari 300 oknum pastor telah menjadi predator seksual dan menimbulkan korban 1.000 anak pada saat kejadian yang berstatus anak-anak. Anda bayangkan, seorang tokoh agama, seorang oknum pastor ya melakukan pelecehan seksual, dan bukan 1 orang yang melakukan, 300 orang, dan kasus ini sudah ke pengadilan tanpa lagi, sudah diketahui publik semua. Ini Anda harus jawab, ajaran agama apa kok bisa sampai seperti ini gitu loh. Anda harus jawab ini. Sebenarnya ini yang perlu Anda klarifikasi sebenarnya, daripada Anda mendatangi ajaran Islam yang tidak mengetahui hal-hal apa saja gitu loh, tentang Islam. Nah, Anda jawab ini gitu loh. Ya kan? Mending Anda jawab. Oke, kita lanjut kembali kasus bacaannya. Kita lanjut. Nah, kita lihat dari BBC.com. Nah, dari BBC.com, ratusan oknum pastor di Amerika melecehkan ribuan anak. Ini dari BBC News Indonesia ya, Anda cek. Nah, ini Anda bisa cek sendiri tanpa lagi. Anda tinggal buka di YouTube, di Google juga ada ini. Nah, ini kalau kasus ini tidak ke pengadilan mungkin tidak terbongkar. Ini kasus sudah ke pengadilan. Ya, sudah diputuskan oleh Mahkamah Negara bagian Pennsylvania dengan korban lebih 1.000 anak. Ajaran apa ini kayak gitu loh. Ini yang membuat orang banyak keluar dalam ajaran agama Anda tanpa lagi, karena dia sudah tidak mempercayain sesuatu ini gitu loh. Kok bisa anak-anak jadi korban gitu loh. Dilakukan bukan 1-2 orang gitu loh yang melakukannya. Bagaimana Anda bisa mengkonter ini gitu loh. Anda bisa membela diri, membela kebenaran agama Anda tuh bagaimana caranya. Nah, ini sampai malu, pasturnya sampai malu karena ada kasus-kasus seperti ini. Coba Anda lihat, bagaimana Anda mau bisa mempertahankan agama kalau sudah terjadi begini gitu loh. Nah,
sedih kalau melihat begini, karena korbannya lebih 1.000 orang, yang melakukan lebih 300 orang. Bagaimana Anda bisa menjawab ini? Anda katakan, oh itu perbuatan pribadi. Kalau perbuatan pribadi 1-2 orang, itu lagi masalahnya gitu loh. Nah ini, Anda bayangkan, Uskup Agung Washington Kardinal Theodore Mr. Cripp mengundurkan diri dari jabatannya di tengah tuduhan bahwa dia pernah melecehkan seorang remaja pada era 1970-an. Ya, dalam posisi ini sebenarnya kasusnya ini macam-macam waktunya, ada yang lama, ada yang lambat, tapi terbongkarnya pada saat laporan berserentak-serentak itu, ini sampai banyak sekali korbannya gitu loh. Ya, Anda bisa cek sendiri nih sambil baca-baca. Nah, yang seperti ini sebenarnya Anda harus counter tanpa lagi, daripada Anda membuat sesuatu yang Anda nggak paham ajaran Islam. Anda buat video-video seperti itu, dari yang macam-macam lah, membuat tentang Al-Quran, tentang ini bla bla ini yang Anda harus jawab. Nah, apa perlu saya bukakan lagi di negara Katolik di Australia? Kita cek yang di Australia, korbannya lebih banyak lagi tanpa lagi. Korbannya 4.500 orang pelecehan seksual oleh, nah ini Anda buka BBC News ya. Nah ini hampir 4.500 orang klaim menjadi korban pelecehan seksual oknum pastor Katolik di Australia. Bagaimana Anda bisa mempertahankan agama seperti ini tanpa lagi Anda nilai ini, Anda cek. Seperti ini sebenarnya Anda counter, Anda bela agama Anda, counterin yang seperti ini, jelasin apa sebabnya gitu loh. Mengapa sampai terjadi banyak sekali korbannya, mengapa dilakukan oleh tokoh-tokoh agama Anda, mengapa ini kok bisa serentak banyak betul korban. Kalau dikatakan ini perbuatan pribadi, kok banyak sekali oknumnya gitu loh. Kalau satu pribadi itu 1-2 orang, ini melibatkan banyak sekali pelakunya gitu loh. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini suatu kebenaran gitu loh. Ini yang perlu Anda cegah agar orang banyak jangan sampai keluar dari agama Anda. Ya, ini saya kasih masukan biar Anda bisa mengcounter seperti ini sebenarnya tanpa lagi. Hal-hal seperti ini dikelarkan dulu, baru Anda masuk ke ajaran Islam, menyerang ajaran Islam. Oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.